nama saya Ropiah dari Prodi PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat yang dimana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester filsafat. Filsafat memiliki pengertian yang berbeda menurut bahasa dan istilahnya. Nah, secara etimologi, kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kearifan. Nah, secara terminologi, istilah dari filsafat ini memiliki pengertian ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu pada hakikatnya, sebab asal dan hukumnya. Nah, filsafat ini juga bisa diartikan sebagai suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Mengapa sih manusia itu harus berfilsafat? Manusia berfilsafat karena dia ingin mencari jawaban atas pertanyaan mendasar yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia. Nah, filsafat juga dapat membantu manusia itu untuk berpikir kritis, bijaksana, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa hal yang mendorong manusia ini agar berfilsafat adalah rasa keingintahuan, keraguan-raguan, kesadaran, atau keterbatasan diri. Nah, ciri-ciri berpikir filsafat itu yang pertama adalah radikal, yaitu berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya. Yang kedua adalah kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. Nah, yang ketiga adalah rasional, yaitu berpikir dengan menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Nah, yang selanjutnya adalah universal, yaitu berpikir secara luas dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, yaitu mampu menjelaskan pemikirannya secara metodis saat ada yang mempertanyakan kebenaran. Mempelajari filsafat memiliki banyak manfaat, di antaranya itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun wawasan epistemologi, menghindari egoisme ilmiah, membantu ilmuwan untuk tidak hanya berpikir dalam bidangnya saja, tetapi mengaitkan dengan kenyataan di luar dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah membangun landasan untuk mengarang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan, masa kejayaan, dan zaman modern. Nah, yang pertama adalah zaman Yunani kuno, yaitu tokoh yang terlibat di dalamnya adalah Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, yang dimana fokus filsafat ini pada mulanya itu menitik beratkan pada kosmologi, yaitu asal-usul alam semesta. Misalnya, Thales ini mengatakan bahwa air itu adalah dasar dari segala sesuatu. Setelah itu, muncul peralihan fokus ke etika dan epistemologi, seperti yang dikembangkan oleh Socrates, yang menekankan pentingnya mengetahui diri sendiri. Nah, Plato memperkenalkan konsep dunia ide, sementara Aristoteles mengembangkan logika formal dan sistematisi ilmu pengetahuan, di mana akhir dari filsafat Yunani ini berakhir ketika kekuasaan Romawi mengambil alih, membawa pengaruh Helenistik. Nah, yang kedua adalah abad pertengahan atau skolastik, yang dimana tokoh-tokohnya di sini adalah Augustine, Thomas Aquinas, Anselmus, dan Albert Magnus. Yaitu fokus dalam filsafat ini mencari keselarasan antara iman Kristen dan rasio, terutama dengan filsafat Aristoteles, yang dimana akhir dari filsafat ini mulai memudar pada abad ke-14, yaitu munculnya Renaissance yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan humanisme. Nah, yang ketiga adalah masa kejayaan filsafat Islam, yang dimana tokoh-tokohnya di sini itu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd, yang dimana filsafat ini terfokus pada integrasi filsafat Yunani dengan Islam, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, akhir dari filsafat ini berakhir pada abad ke-12 hingga ke-13 dengan munculnya kritik terhadap filsafat Yunani dan pergeseran fokus filsafat dan hukum Islam. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah masa modern yang dimana tokohnya seperti Rene Descartes, Immanuel Kant, John Locke, David Hume, dan Hegel yang berfokus pada epistemologi, filsafat ilmu, dan metafisika. Nah, Descartes ini memperkenalkan metode skeptis, Locke dan Hume mengembangkan empirisme dan kan menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Nah, pada akhir filsafat ini berlanjut pada abad ke-14 yang membuka jalan bagi filsafat kontemporer dengan berbagai aliran baru.